Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Deden Hendradi, menjabat selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada SMK Infokom Kota Bogor. Izinkan pada kesempatan ini Bapak akan memaparkan mengenai pengembangan kewirausahaan dalam berorganisasi. Tujuan ini disampaikan sebagai salah satu syarat dalam rangka kegiatan LDKS pada SMK Infokom Kota Bogor. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, pada kesempatan ini dalam memaparkan mengenai pengembangan kewirausahaan dalam berorganisasi, baiknya kita memahami dulu runtutan dasar atau awal kenapa kemudian kewirausahaan tersebut dapat diterapkan pada usia-usia produktif, khususnya pada usia anak siswa SMK. Nah, anak-anakku sekalian, untuk lebih lanjut, Bapak akan menjabarkan mengenai terlebih dahulu apa itu bonus demografi, karena sebelum menjabarkan mengenai kewirausahaan kita harus memahami dulu landasan atau dasarnya dulu. Yang dikatakan sebagai bonus demografi merupakan suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Yang dikatakan usia produktif itu di kisaran antara usia 15 hingga 64 tahun. Sudah kita bisa bayangkan penduduk Indonesia itu ada kurang lebih 270 juta jiwa. Kalau prosentasi dikatakan produktif tersebut itu kisarannya sudah di atas 50%. Oleh karena itu anak-anak sekalian, untuk bisa memanfaatkan bonus demografi itu sendiri ada dua dampak yang bisa kita rasakan pada saat ini. Yang pertama adalah dampak dari negatif bonus demografi itu sendiri. Dampak bonus demografi misalnya untuk posisi yang negatif, adanya berkurangnya pendapatan sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kualitas sumber daya manusia dengan standar kualifikasi yang diperlukan, meningkatkan jumlah kemiskinan hingga akhirnya memberikan pengaruh buruk kepada pendidikan hingga ekonomi dan kesehatan. Banyaknya pengangguran, kemudian keterbatasan sumber daya yang menerima atau menampung pengangguran tersebut. Nah, ini akan menjadi beban untuk negara. Sedangkan dampak positifnya sendiri bagi bonus demografi itu sendiri apabila kita bisa mengelola dengan sangat baik, artinya terdapat beberapa syarat untuk mencapai keuntungan di dalam bonus demografi, yaitu bisa dimulai dengan melakukan peningkatan pelayanan kesehatan, kualitas dan kuantitas pendidikan, melakukan pengendalian jumlah penduduk dan kebijakan ekonomi demi mendukung terwujudnya fleksibilitas tenaga kerja. Dalam hal ini artinya bahwa usia-usia produktif itu harus kemudian dibekali dengan kemampuan atau kompetensi yang bisa menyerap bagi tenaga-tenaga produk tersebut bisa ditempatkan pada tempat-tempat yang memang sudah sangat layak. Nah, dasar dari karena itu kemudian bisa kita lihat bahwa setiap tahun pengangguran yang diluluskan pada SMA atau SMK di seluruh Indonesia itu sudah tidak bisa seluruhnya diserap oleh pemerintah, baik badan pemerintah ataupun badan swasta. Nah, itu yang menjadi dasar kita kenapa kemudian kewirausahaan itu harus diterapkan sedini mungkin bagi lembaga-lembaga formal ataupun non formal. Baik anak-anakku sekalian, mari kita mulai. Pertama, kaitannya dengan definisi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru secara kreatif, inovatif, dan kesanggupan hati untuk mengambil resiko atas keputusan hasil ciptaannya serta melaksanakan secara terbaik atau sungguh-sungguh, ulet, gigih, tekun, progresif, pantang menyerah, sehingga nilai tambah yang diharapkan dan dapat dicapai. Jadi seorang wirausahawan harus memiliki kemampuan untuk memikirkan sesuatu yang belum pernah dipikirkan oleh orang lain. Artinya pada prinsip kreatif dan inovatif. Dan hasilnya adalah buah pikiran yang asli dan bukannya replika, baru dan bukannya meniru, memberikan kontribusi dan bukannya membuat rugi. Nah, itu anak-anakku sekalian, definisi kewirausahaan itu sendiri lebih kepada bagaimana kita membangun jiwa entrepreneur itu sendiri. Nah, dalam hal ini apa saja yang harus kita miliki jiwa dan sikap kewirausahaan itu sendiri. Yang pertama adalah kita harus membangun terlebih dahulu jiwa percaya diri atau self confidence.
Nah, di sini merupakan bahwa paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang bersifat internal sangat relatif dan dinamis, ditentukan dari kemampuan untuk memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi kita harus bangun dulu mindset kita, nilai kepercayaan diri kita, bahwa kita memiliki hal-hal yang lebih ketimbang dengan orang lain. Tetapi ada nilai-nilai moralitas dan batasan-batasan yang harus ditempuh. Terlalu percaya diri juga tidak boleh, ataupun kurang percaya diri juga sangat tidak boleh. Itu yang pertama. Hal yang kedua adalah untuk membangun jiwa dan sikap kewirausahaan itu sendiri adalah dengan disiplin. Dalam berwirausaha, seorang wirausahawan harus memiliki sikap disiplin yang tinggi. Kemudian maksud dari disiplin di sini adalah ketepatan komitmennya atau ketepatan komitmennya terhadap usahanya tersebut. Ketepatan yang dimaksud di sini adalah ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, sistem kerjanya, ketepatan terhadap waktu dan dibina dengan cara berusaha mengerjakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang direncanakannya. Sifat sering menunda pekerjaan adalah sikap yang dapat menghambat seseorang wirausahaan tidak mampu meraih keberhasilan. Disiplin sudah barang tentu adalah metode atau modal jiwa yang wirausahaan yang harus dipegang teguh. Karena rata-rata para pengusaha, rata-rata para wirausahawan yang berhasil, komitmen yang pertama mereka selalu percaya diri, yang kedua adalah disiplin dan komitmennya. Artinya ketika kita sudah memiliki disiplin yang tepat, insya Allah apapun yang akan kita lakukan dengan nilai percaya diri dan disiplin yang tinggi, apapun jenis usaha yang akan kita bangun, apapun jenis hal yang akan kita garap, itu akan berhasil. Yang ketiga, ini yang juga sangat tidak kalah pentingnya adalah komitmen yang tinggi. Komitmen merupakan suatu kesepakatan mengenai sesuatu hal yang dapat dibuat oleh dirinya maupun orang lain. Dalam menjalankan suatu usaha, wirausahawan harus memiliki komitmen yang jelas, terarah, berorientasi pada kemajuan. Komitmen terhadap diri sendiri dapat dibuat dengan identifikasi cita-cita, harapan, dan target-target yang merencanakan kehidupannya. Hal ini penting. Komitmen ini jelas. Jadi kalau memang kita mau membangun usaha, komitmen awal dulu. Selain percaya diri, selain disiplin, ada komitmennya. Saya mau bangun usaha apa? Perusahaan yang sudah ada, usaha yang sudah ada, apakah mau saya kembangkan? Tidak untuk direplika, untuk dikembangkan atau dimajukan dengan kemudian memodifikasi. Itu komitmen. Ketika mengalami kejatuhan, kita tetap komitmen menjalankan usaha tersebut. Hal ini yang dikatakan sebagai komitmen yang tinggi. Ketiga, keempat adalah kejujuran. Nah, ini juga sangat penting. Kejujuran merupakan landasan moral yang kadang-kadang dilupakan oleh wirausahawan. Kejujuran dalam berperilaku bersifat kompleks. Kejujuran mengenai karakteristik produk dan jasa yang ditawarkan, kejujuran mengenai promosi yang dilakukan, kejujuran mengenai pelayanan yang dijanjikan, dan kejujuran mengenai segala kegiatan yang terkait dengan penjualan produk yang dilakukan. Dasar sekali, sangat fundamental. Dalam berusaha, dalam berwirausaha, jujur adalah modal utama. Untuk apa? Kemudian memberikan feedback positif. Ketika kita memberikan pelayanan yang terbaik dengan nilai jujur yang diusung dengan sangat baik, insya Allah selaku konsumen atau selaku kita sebagai penjual jasa atau pemproduksi jasa itu sendiri atau dalam bentuk barang dan jasa itu akan merasa puas, ya, karena mereka akan melihat barang yang diproduksi dengan nilai jual itu akan seimbang. Itu atas dasar nilai sebuah kejujuran. Yang kelima, berorientasi dengan tugas dan hasil. Seseorang yang mengutamakan tugas dan hasil adalah orang-orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi. Berorientasi pada laba, ketekunan, dan kerja keras, peluang hanya bisa didapat dengan inisiatif, ya. Inisiatif dapat ditumbuhkan dengan cara penelitian dan pengalaman bertahun-tahun. Pengembangan diperoleh dengan cara disiplin, berpikir kritis, tanggap, dan berprestasi. Nah, ini orientasinya adalah kepada kepuasan konsumen, ya. Jadi ketika kita berorientasi dengan tugas dan hasil, produk yang kita usung itu atas dasar kepuasan dari konsumen, bukan atas dasar egoisme sendiri. Saya mau bangun produk, saya mau membuat sebuah produk atau jasa tersebut atas dasar keinginan sendiri, bukan. Harus kita lihat pada orientasi
hasil di lapangan, apa kekurangan-kekurangannya, itu menjadi substansi masukan-masukan bagi usaha kita. Dan yang keenam adalah keberanian mengambil resiko. Ini juga sangat penting. Selaku wirausaha adalah orang-orang yang menyukai usaha-usaha yang lebih menantang, ya, untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan daripada usaha yang kurang menantang. Mengambil sebuah resiko itu sangat pasti. Ketika kita mengeluarkan sebuah modal, mau memproduksi satu produk ini sendiri, kita sudah yakin resikonya. Makanya pada dasarnya ketika seorang wirausahawan itu harus melihat pangsa pasar di lapangan, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat, yang tren di masyarakat seperti apa, itu yang kita lakukan. Kalaupun terjadi sesuatu hal, misalkan barang tidak laku di pasar, itu adalah bentuk sebuah resiko, dan kita tidak boleh menyerah, dan kita akan tetap mengulang dan mengulang lagi. Banyak para pengusaha yang melakukan hal tersebut, mereka tidak pasrah pada kondisi dan keadaan. Dan yang ketujuh, harus memiliki kepemimpinan, memiliki jiwa pemimpin, berani tampil berbeda, berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan. Selaku leadership, itu penting. Kalau kita mau menjadi wirausahawan atau apapun itu jenisnya, kita harus memiliki sifat leadership. Kita harus memiliki jiwa kepemimpinan untuk mengatur strategi pasar, mengatur organisasi, mengatur produksi, sehingga ada feedback yang positif, ada nilai keuntungan yang positif. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan adalah keorisinalan atau kreativitas dan inovatif. Ini yang paling penting juga. Jangan menduplikasi barang punya orang. Jangan membuat hal yang sudah dibuat. Itu tidak boleh. Kalaupun ada, kita boleh modifikasi dengan hal-hal yang realistis. Artinya masyarakat akan menyukai. Itu yang dikatakan keorisinal. Orisinal itu sangat penting. Itu sangat penting dalam bentuk berwirausaha. Lalu kemudian anak-anakku sekalian, hal selanjutnya adalah, dan yang terakhir, di dalam berorganisasi pun, nah ini karena kalau kita bicara kewirausahaan, ini sudah barang tentu tidak dikerjakan dengan sendiri. Namanya berwirausaha ini pasti ada kelompok, pasti ada organisasi. Faktor-faktor penentu organisasi itu juga harus menjadi fungsi yang sangat penting, ya. Usaha kita akan jalan karena kita tidak bekerja sendiri, tidak one man show. Usaha yang bergerak dengan sangat baik adalah atas teamwork. Teamwork di sini harus jelas dulu fungsi penting struktur organisasinya. Yang pertama, harus jelas dulu tanggung jawabnya. Yang kedua, ada kejelasan kedudukannya. Siapa memegang apa dan memegang peranan apa. Yang ketiga, jelaskan dulu uraian tugasnya. Yang terakhir adalah kejelasan jalur hubungannya. Jadi jangan sampai kamu atau kalian membuat sebuah bidang usaha dalam organisasi tapi tidak menempatkan the right man on the right job, ya. Tidak menempatkan orang pada tempat yang tepat, ya. Jadi berikan dulu uraian pekerjaan kamu menduduki jabatan ini, pekerjaannya ini, tugasnya ini, proses pelaksanaannya seperti ini. Itu jelas korelasinya nanti. Nah, tugas kalian sebagai leadership itu mengatur strategi. Itu dalam berorganisasi. Nah, dan yang terakhir, karena memang ini dibatasi oleh waktu, anak-anakku sekalian, pesan saya di dalam organisasi harus ada nilai keterbukaan. Harus ada nilai-nilai yang tidak boleh dikesampingkan, yaitu peranan. Kedepankan rasa keterbukaan yang sangat tinggi. Jangan egoisme. Jangan mementingkan diri sendiri. Karena organisasi yang berhasil didasari atas kerjasama, teamwork yang baik, bukan atas perseorangan. Barangkali itu jabaran singkat mengenai kewirausahaan dalam berorganisasi yang bisa Bapak sampaikan. Apabila banyak kekurangan atau hal-hal yang tidak bisa dipahami, bisa nanti langsung bertanya ke Bapak. Dan mudah-mudahan sukses untuk kegiatan latihan dasar kepemimpinan pada SMK Infokom Kota Bogor. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.